Ya, Petrus tidak menginginkan itu. Sekali-kali jangan terjadi. Mereka sama sekali takut, mereka malu gitu kan. Ya, dia nggak mau seperti itu ya. Jadi ketika Yesus itu disalibkan, bahkan mereka menangis, bahkan Petrus menyangkali Yesus itu 3 kali karena rasa malunya yang luar biasa ya. Tuhan guru yang dia puji-puji itu hanya jadi pesakitan. Karena apa, Pak? Karena ya hukuman salib pada saat itu ya merupakan hukuman penghinaan, aib yang sangat besar. Ya, malu sekali, bukan hanya dihukum ketika orang dihukum salib itu, tetapi dihinakan sehina-hinanya seperti yang telah dinubuatkan. Dan mereka merasa malu, mereka hilang harapan dan lupalah mereka akan semua perkataan-perkataan Yesus, Pak. Ya, bahkan Maria Magdalena menangis-nangis, hilang harapan. Ini dia nggak percaya lagi, nggak ingat ya bahwa Yesus telah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka semua nggak ingat, Pak. Mereka semuanya hilang harapan. Sedikit, Bu. Ya, sebentar, belum selesai. Selesai. Sebentar, sebelum selesai ya. Makanya Alkitab kami mengatakan ya ketika dia menunjukkan, Yesus membuktikan bahwa betul dia bangkit, iman para rasul itu berkobar-kobar, Pak. Mereka itu diperintahkan oleh Al-Quran ya, jangan begini ya. Tetapi Bapak melakukan itu. Ya, apakah artinya Al-Quran Bapak itu tidak melarang? Apakah artinya kelakuan Bapak yang misalnya kelakuan Bapak yang jahat itu apakah karena Al-Quran Bapak yang mengajar? Jangan dibawa, Pak. Ya, ini bicara tentang aplikasi. Iman orang jangan dibawa. Iman bukan landasan kebenaran. Oke? Yang lain dalilnya yang lain. Ini debat, Bu Putih, bukan untuk curhat-curhatan. Sederhana saja dari saya, singkat, pendek saja dari saya. Bagaimana mungkin Maria Magdalena yang menangis-nangis dicatat di dalam Bible, tetapi Simon yang mengangkut tiang salib Yesus hilang beritanya setelah Yesus disalibkan, hilang beritanya. Itu berita besar katanya, kejadian agung. Tapi yang nangis-nangis dicatat. Gak masuk akal ini. Simon gak dicatat, kemana dia? Nah, ini kan keanehan. Oke, silakan. Saya jawab ya. Udah mau dari awal. Neo bilang tidak ada murid Yesus yang peduli. Itu keliru. Petrus mengeluarkan pedangnya, dia adalah ahli pedang yang mengalahkan Goliath. Bukan Petrus. Ya. Petrus mengeluarkan pedangnya. Bising kali. Petrus, disclaimer dulu, jangan bising-bising. Ya. Dia nggak bisa ngomong Petrus. Awas. Ya, siap. Aku gede dulu. Ya. Petrus mengeluarkan pedangnya dan dia memotong telinga ahli Taurat itu. Jadi jangan dibilang tidak ada membela. Tapi Yesus mengatakan, sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Bapakku untuk mengirim pasukan malaikat. Itu permasalahannya. Bukan tidak bisa, tapi Yesus yang tidak mau. Kan begitu. Maka murid-murid turut. Seperti yang kukatakan tadi, jikalau Yesus mengganti wajahnya, katakanlah dengan si A, si Fulan, apakah si Fulan itu bisa menjamin orang masuk ke sorga? Hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam sorga. Wow, luar biasa sekali. Ada orang yang bisa menjamin orang masuk sorga. Kan lawak-lawakan. Ya. Dan ketika Yesus malam itu menyuruh Petrus menyarungkan pedangnya, ya, murid-murid mengatakan, tidak ada yang memprotes, wow, ini bukan suara Yesus, tidak ada.
Karena di dalam ajaran Basiledes yang diserupakan itu wajah bukan suara. Jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal. Yang ketiga, ketika Yesus disalib, dia juga masih ada berkata, hari ini engkau dan aku sama-sama di dalam kerajaan surga. Ibunya ada. Kenapa ibunya tidak mendengar sebuah suara yang asing? Wah, itu bukan Yesus. Tetapi yang diserupakan itu dari Injil Basiledes ya. Saya tidak bisa bicara Quran kalau ada kesamaan. Disclaimer ya, kalau ada kesamaan isi itu hanya kebetulan. Karena Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang disalib. Kalau Basiledes disebutkan Simon dari Kirene. Kenapa Sineo tadi ngotot? Tanya Simon dari Kirene. Dia menanya, kemana Simon dari Kirene? Sorry. Itu adalah Injil Basiledes. Karena memang Injil Basiledes mengatakan, dirubahlah wajah Simon dari Kirene ini menjadi wajahnya Yesus. Kalau di dalam Bible dijelaskan dia memikul salib. Setelah memanggul salib. Nah, kemana setelah itu? Kemana dia habis itu? Dulu. Ya, karena karena Simon ini bukanlah bagian dari murid Yesus, tetapi kebetulan dia lewat, dia adalah seorang dari Kirene, maka dia kemungkinan berada di orang itu dan termangu-mangu kok aku disuruh membawa salib. Tentu nggak diceritakan lagi karena dia sudah melepaskan salib itu dan diganti oleh Yesus yang memanggul sampai ke Golgota. Ya mengapain dicari? Kirene kau di mana? Baru dicari lagi. Ibu-ibu yang menegur Petrus. Petrus, ini orang ini sama dengan Yesus tadi. Kemana dia? Siapa namanya? Bukan begitu. Karena ini sebuah peristiwa yang sudah berjalan, maka kamera mengikuti jalan salib itu. Kan kayak gitu kalau film, kamera mengikuti. Tapi karena ini sebuah cerita yang ditulis, maka tulisan itu mengikuti Yesus yang disalib itu. Nah, yang lucu lagi, apa efeknya kalau Yesus bukan disalib? Kalian sudah tahu, ya, bahwa di dalam persidangan, Yesus menjawab, apakah kau Mesias itu? Jawab Yesus apa? Engkau sudah mengatakannya. Mampu nggak orang yang digantikan itu mengatakan, iya engkau sudah mengatakannya. Nggak mampu. Ketika dia kan ada di tempeleng, pasti dia akan menjerit, aku bukan Yesus, aku bukan Yesus. Pasti karena nggak tahan dia ditempeleng. Ketika dia dicambuk, pasti dia nggak tahan. Lantas dia mengatakan, aku bukan aku Yesus, aku diserupakan. Tetapi kenapa di dalam Injil Basiledes dikatakan yang diserupakan? Karena di dalam Injil Basiledes, Yesus yang diserupakan itu disalibnya malam. Begitu ditangkap, tidak disidang, langsung dipantek di kayu salib. Sekarang saya tanya, kalau kita lari ke Quran, kamu sudah pernah baca tafsir Ibnu Katsir? Dijelaskan di sana persis seperti peristiwa Basiledes. Ya. Tetapi langsung ditangkap malam-malam, langsung dipantek di atas kayu salib. Ketika orang itu dipaku, apa dia nggak berteriak? Kan dipantek dia di atas kayu. Tentu dia berteriak, aku bukan Yesus. Sakit. Sakit. Tentu Hawariun itu mendengar, suaranya kok lain. Ini bukan Yesus. Nah, yang lucunya peristiwa itu malam. Di Al-Quran malam peristiwanya kan. Tapi kata tafsir Ibnu Katsir. Kalau kata Allah SWT nggak ada. Singkat-singkat aja lah kita Bang Rudi. Singkat-singkat saja lah. Ya, kan aku kamu bertanya. Baik. Sebentar. Bertanya itu memang singkat. Menjawab harus dijelaskan. Oke, siap. Oke ya. Jadi begini, udah dapat poinnya itu Bang Rudi. Jadi Bang Rudi bilang bahwa kalau yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, pasti dia harusnya teriak, aku bukan Yesus, aku bukan Yesus. Kan begitu. Atau mungkin pada saat bangkit di hari ketiga udah hilang kuburannya, dia bilang yang membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam Bible, Markus bunyinya apa? Eli, Eli, lama sabachthani, membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Mustahil Yesus mengatakan pada Allahnya bahwa dia telah ditinggalkan. Mustahil seorang Yesus berkata bahwa ia telah ditinggalkan. Mana mungkin? Yesus itu orang suci. Dia paling tahu tentang Allahnya. Tapi kenapa berani dia mengatakan bahwa Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Coba dulu berpikir. Itu logik sekali. Maka yang boleh mengucapkan itu pastilah bukan Yesus.
pasti bukan Yesus. Silakan ditanggapi. Kita singkat-singkat aja Bang Rud. Oke. Silakan. Bu Uti, aku izin ya Bu Uti, biar dulu aku 1 lawan 1 dengan Neoplos ya. Bu Uti mendengar aja dulu, ya. Ya. Mohon maaf ya Bu Uti. Oke. Sekarang saya jelaskan. Tadi kamu mengatakan, sorry. Coba ulang dulu tadi. Yang sebelum Eli Sabatani, ada satu lagi yang tadi kamu katakan apa? Kalau bahwa Bang Rudi kan bilang bahwa kalau orang yang disalib itu adalah bukan Yesus melainkan orang yang diserupakan, pasti dia teriak, bukan ya. aku Yesus, aku bukan Yesus, kan begitu. Udah tahu, ya. Kamu mengatakan kalau yang disalib itu digantikan atau diserupakan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa. Siapa yang bisa bangkit dari alam maut pun belum pernah menuliskan nama orang atau satu peristiwa orang mati bisa bangkit kecuali Isa, tapi itu enggak dijelaskan yang di mana peristiwanya. Luar biasa. Kalau sampai kau silang. Lazarus itu tidak dikenal Allah SWT. Kalau di dalam Bible ada. Dan Lazarus hari keempat bangkit yang membangkitkan Yesus. Sekarang siapa yang membangkitkan Yudas ini? Atau orang yang diserupakan ini, Simon dari Kirene. Kalau kita bicara Basiledes, siapa yang membangkitkan? Dan kemudian, bagaimana dia menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas memegang bekas paku di tangannya. Dan dia mengaku dia itu adalah Yesus kalau itu diserupakan. Apa dia berani mengaku dia Yesus? Tangannya dipegang paku begini. Ingat, peristiwa Yesus tidak hanya pada sampai disalib. Tapi ada mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Siapa yang sudah naik ke sorga? Hebat kali dia. Artinya sudah masuk sorga atau orang yang diserupakan itu sudah ke sorga. Bagaimana orang yang diserupakan itu bisa memberkati orang banyak? Pakai dulu dengan ini. Kemudian Eloi lama sabatani. Dari mana tahu orang yang diserupakan itu berkata begitu? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalkan dalam hal apa? Artinya kalau ditinggalkan berarti wajahnya kembali ke wajah asli. Karena dipakaikan wajah Yesus. Yesus kan adalah Tuhan. Logikanya berpikir begitu. Kalau sampai wajah Yesus ini keluar, berarti ketahuan, bukan Yesus. Ternyata yang lain, faktanya tidak pernah dalam catatan sejarah terjadi demikian. Terima kasih. Ya, sedikit saja. Maksud saya begini Bang Rudi. Tadi saya bilang, ini bukan soal wajah orang yang diserupakan itu jadi asli lagi. Ya, bukan begitu. Tapi begini, kenapa Yesus, kalau memang itu Yesus, kenapa dia teriak? Ya, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Seharusnya mustahil Yesus berkata demikian karena dia adalah Allah. Nah, yang boleh mengucapkan hal demikian, yang dimungkinkan mengucapkan Eli lama sabachthani itu adalah orang selain Yesus. Nah, masalahnya peristiwa penyaliban itu Yesus berkata demikian. Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Loh, dia Tuhan piye? Ngapain dia ngomong? Berarti fix itu bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Gitu loh Bang Rudi. Silakan. Oke, aku jawab. Kamu jangan lupa Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Bapa di sorga. Artinya ada kebersamaan, ada perpisahan. Itulah sebabnya Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, firman yang kuutus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya ada pengutusan dan ada kembali. Satu, padanannya Eloi lama sabachthani. Sudah. Yesaya 55 ayat 11, padanannya adalah Yesus naik ke sorga kembali. Itu jawabnya. Lanjut. Umar, kau jangan berisik. Umar, kau punya ruang, tapi kau berisik. Siap. Lanjut dulu bentar. Bentar, lagi selesai. Kenapa ini beresin ini bentar, dikit lagi. Siap. Ya, mungkin yang lain kena ilmu sulap. Bu Uti, kalau ada yang mau tambahkan. Silakan, sayangku, cintaku, Ibu Tiwatimena. Tunggu Aki, saya dulu. Boleh, dulu. Bang Mualaf Musa. Lanjut Bang Mualaf Musa. Seperti apa yang disampaikan apa yang disampaikan Lek Rudi tadi ya, semuanya itu berdasarkan apa yang disampaikannya itu semuanya asumsi. Oleh karena apa? Pembelian tanah itu, masalah pembelian tanah itu adalah tua-tua menurut
menurut Matius, namun berbeda ketika Kisah Para Rasul mengatakan bahwasanya yang membeli sebidang tanah itu adalah Yudas itu sendiri. Nah, itu dari situ saja sudah tidak ada kejelasan tentang bagaimana kematian Yudas itu. Maka tidak mustahil ketika mereka berpeluk cium di Taman Kesmani di pagi hari, di pagi buta itu, tidak mustahil kalau Yesus itu merubah wajahnya menggantikan dengan Yudas. Itu yang pertama. Nah, untuk perihal masalah kematian Yesus setelah disalibkan itu pun ya, itu berbeda menurut Markus dengan Yohanes ya. Ketika Maria Magdalena hendak memberikan minyak pada mayat Yesus, itu perginya itu pagi-pagi buta ya. Contoh saja seperti yang tertulis, oke saya akan bacakan di dalam Markus ini ya. Markus 16:1 ini, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibunya Yakobus serta Simon membeli remah-remah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Nah, ini di sini saja sudah salah kaprah ya. Dikata di sini bahwasanya matahari itu sudah terbit. Namun berbeda halnya ketika Yohanes memberikan tahu ya, Yohanes memberikan tahu itu sudah siang ya. Matahari sudah terbit, namun menurut yang lain masih gelap gulita, matahari belum terbit, masih gelap gulita. Dari situ saja sudah kontradiksi. Terus Maria Magdalena itu perginya itu sendiri menurut Yohanes. Ya. Menurut Yohanes perginya Maria Magdalena itu pergi sendirian dan ketakutan dia berlari belum sampai masuk ke dalam. Namun menurut Markus, tunggu dulu ya, saya bacakan biar tidak asumsi liar. Tunggu, saya sudah siapkan ini tadi. Tetapi ketika tunggu ya, ini kode di 4 ya. Oke, saya Markus 1 nih. Setelah lewat hari Sabat itu, Maria Magdalena dan ibunya Yakobus serta Simon membeli remah-remah untuk meminyaki kubur, pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di ayat keduanya, dan pagi-pagi benar hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah guling. Lalu mereka masuk ke dalam dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan dan mereka itu. Nah, ini sudah masuk dan ramai-ramai di situ. Nah, berbeda apa yang dikatakan Yohanes, mari kita baca. Kali pertama itu, ya, Markus Yohanes 20. Pada pertama itu pagi-pagi benar ketika matahari masih gelap belum terbit, pergilah Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Berlarilah
Ya, kamu sudah bagus, Musa. Tapi kalau berpikir itu masih keliru. Tidak saya katakan salah keliru. Mada Markus menuliskan, kamu lihat pagi hari itu masih gelap, tapi matahari sudah ada. Coba bangun sekarang kalau tempat kami setengahnya begitu sesalahnya. Atau jam 4. Itu sudah pagi, saya masih ada tapi masih dan masih gelap. Rumah saya untuk salah. Tidak ada yang salah dalam ucapan itu. Kemudian kau mengatakan bahwa ketika di dalam kubur, kalau kau meyakini sudah diganti orang salah salib, sekarang aku tanya ke ayatnya kemana? Oh, ganti lagi dong, dirupakan lagi. Ayat yang tadi katakan Yudas, tiba-tiba dirupakan tidak Yudas lagi, tapi Yesus. Kalau awak kemana mayatnya? Mayat itu ada malaikat dua di sisi kaki dan di sisi kepala. Malaikat itu dua kan. Kalau kalian sudah dapat mengetahui kemana itu, baru kalian bisa kuat Yesus salib. Tapi selagi kalian belum menemukan itu kemana, cari dulu. Kalian pergi ke Yahudi biar kita tahu. Sudah. Kemudian, kalau kamu tahu bahwa Yesus tidak disalib, sudah jelas dalam kubur itu ada malaikat menjaga. Masa ayat Yudas yang pengkhianat dijaga dari malaikat? Siapa Yudas? Terus dikaitkan dengan kejadian para rasul. Berikutnya, apakah malaikat bawa Yudas terbang? Setelah itu menjaganya dari atas, sampai pecah. Coba dulu kalian paham. Oke, sambil aku memperbaiki apa aku terbukti lagi. Ya, jadi kalau peristiwa Yesus di jam berapa itu justru membawa itu dia nggak ada rekayasa sama sih, ya, tidak pernah rekayasa, pernah diasumsikan ya, karena mereka sesuai dengan mereka masing-masing. Saya kasih tahu Pak, yang namanya kontradiksi itu ya, yang harus Bapak ketahui ada perkataan satu orang Pak. Dia bilang saya bangun jam 7, lalu besoknya dia bilang kemarin saya bangun 5. Nah, kontradiksi dari mulut yang satu ya keluar perkataan yang beda-beda. Tetapi ini yang menuliskan peristiwa Yesus itu di kubur itu ada berapa orang dan mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat ya. Bapak memang melihat itu kesamaan di situ, tetapi masing-masing ya, Bapak harus tahu masing-masing penulis itu mereka punya visi misi sendiri ya. Ketika Yesus di dalam kuburan itu kan Bapak lihat yang satu menceritakan yang di depannya keadaan di luar, yang satu lagi keadaannya di dalam Pak. Ini kan dari orang masing-masing Pak. Walaupun menceritakan satu peristiwa sama Bapak sedang nonton orang sedang ada kebakaran. Bapak melihat kebakaran itu dari atas gedung, ya kebakaran yang di atas. Lalu ada kebakaran di bawah gedung. Yang dia lihat itu yang seperti itu. Jangan Bapak bilang katakan itu kalau tadi enggak, itu diceritakan oleh orang yang berbeda dan Bapak satu-satu ya, yang satu menceritakan keadaan di luar, yang satu yang di dalamnya diceritakan Pak. Nah, itu dia. Nah, kalau soal jam justru itulah ya yang sekali bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, karena ketika mereka menulis peristiwa kematian Yesus Kristus itu mereka sudah ada pada tempat yang berbeda-beda. Pada waktu itu ya zaman itu kan ada banyak ya, pertama orang yang di situ standar Romawi juga ada ya, lalu setelah itu juga ada yang itu ada dan yang kita pakai sekarang itu adalah standar Romawi ya, mulai dari jam 12 itu masuk satu. Nah, kalau orang yang standar Ibrani itu dia mulai dari jam 1. Apa coba itu ketemu sama dia enggak ini. Ya itu enggak sama. Kenapa mereka mengatakan yang sama? Setiap masing-masing mereka menulis di tempat di mana standar itu Pak. Ada di Manis, ada di masa ya. Seperti itu Pak. Tapi kalau Bapak mengatakan ya, dari satu itu ya,
Jemaat itu dimulai dari jam 12 standar Roma sekarang ini ya. Yang dulu pada waktu itu dimulai dari jam 6 itu masuk ke jam 1 kan. Nah seperti itu tidak ada rekayasa dan tulis orang masing-masing menurut keadaan mereka saat itu ada yang rekayasa. Yang kontradiksi itu adalah yang sama katakan ya ini tidak ada apa-apa gitu agama Islam, tetapi di lain kesempatan dia berkata itu ya. Lo mau mencari apa itu kontradiksi, terus perkataan Nabi sama itu aja dia ngomong apa ini gitu kan, apa pertentangan Punya pasar kayak gini gak malu? Kan dia bagus, terus. Kan. Wah, dia di mute aja sampai nggak tahu dia. Coba coba hidupkan mic-nya, pasti masih bicara. Coba hidupkan. Coba hidupkan. Siap. Ya, bentar. Aku depan. Nah, Aku coba. bukan. Nggak bisa. ya tentu saja. Ada, ayo Budi. Ya Ulangi. saya beneran ya. Signalnya merah. Dari awal. Signalnya merah. Signalnya merah tadi. Bukti rujukannya ya. Saya kasih kisi-kisinya dulu rujukannya. Ya, Markus 16 ayat 1 sampai 5. Saya kedengaran nggak tadi? Enggak kedengeran, ulang dari awal. Enggak, saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Kenapa saya pakai mikrofon lagi? Iya, soalnya Iya, jadi Halo? signalnya merah. Signalnya merah ulang tadi. dari awal. Kenapa saya Ulang dari awal, Bapak. Aduh, sampai Rudi aja sampai ketawa ulang ya, ngakak makasih, gitu. Pak. Terima kasih. Dari awal. Biar rasa dia sangat batas juga ini. Jadi begini, ya kan di dalam yang peristiwa Yesus di dalam kuburan itu Bapak lihat dong, pelan-pelan Bapak baca itu kan menceritakan beberapa orang Pak di situ. Yang satu menceritakan keadaan dia yang sudah di dalam melihat malaikat. Ya, lalu yang satu lagi menceritakan keadaannya yang di luar. Itu harus Bapak ketahui, Pak, karena ini ditulis oleh dua orang yang berbeda, 3 orang yang berbeda di situ, Pak. Ya sama seperti kalau saya sedang melihat kebakaran, saya dari atas gedung, yang kelihatan itu apinya. Lalu orang yang melihat kebakaran yang di bawah, dia melihat rumah-rumah yang di situ, Pak. Ya, dan saya mau kasih tahu, yang namanya kontradiksi itu adalah hanya satu, ya, dari mulut yang satu, dari mulut dia sendiri, ya, terjadi kontradiksi. Ya kan, itu bisa bahkan kontradiksi. Ya, contohnya Nabi Muhammad mengatakan begini, lalu besok dari mulutnya yang sama, dia menolak apa yang dia katakan yang pertama, itu namanya kontradiksi. Tetapi ini kan diceritakan oleh beberapa orang, masing-masing dalam penekanan dan masing-masing dalam sudut pandang mereka masing-masing. Oh, yang satu menceritakan ada di depan, yang satu di dalam, yang di dalam menceritakan melihat malaikat, yang di luar melihat apa gitu loh, melihat Persoalannya Bukti itu kan firman Tuhan. Masa iya firman Tuhan melihat sudut pandang, masa Tuhan melihat dari sudut pandang? Ya, sebentar ya, yang satu menceritakan itu di luar, tetapi sama-sama nggak ada di situ kontradiksi, saling melengkapi. Itu dia. Nah, kalau soal jam-jaman, Bapak harus tahu ya, mereka itu menulisnya pada tempatnya ketika mereka itu udah tua-tua ya, mereka melayani, memberitakan Injil gitu kan, nggak ada waktu untuk menulis. Lalu ketika mereka sudah sendiri-sendiri, waktu itu nggak ada gadget untuk saling bagi info, mereka menulis sesuai dengan keadaan mereka saat itu. Yang satu melihat waktu itu dengan standar Romawi pada saat itu di mana dia tinggal. Yang satu mengingatnya dengan standar Yahudi pada saat di mana mereka tinggal. Ya, dan standar Romawi yang kita pakai sampai sekarang ini kan, kalau dari jam 12 masuk setelah jam 12 jam 1. Nah, kalau yang satu itu kan dari jam 6 masuknya jam 7 itu jam 1, Pak. Bapak coba deh ketemu, Pak, jamnya sama persis. Ya, jadi yang dimaksud jam 9 dan dimaksud jam 12 itu sama waktunya, Pak. Ya, justru di sini menunjukkan bahwa tidak ada yang direkayasa sama sekali. Mereka menulis sesuai apa yang mereka lihat, mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka
mereka kata Rasul Yohanes, dan mereka menulis sesuai apa yang mereka saksikan. Ya, justru tidak ada kontradiksi di sini. Sekali lagi yang saya mau kasih tahu, kontradiksi itu dari mulut yang satu mengatakan tidak ada paksaan masuk agama Islam. Lalu di mulut yang lain dia berkata lain. Nah, itu yang namanya kontradiksi. Kalau Bapak mau cari kontradiksi di Alkitab, Bapak lihat perkataan Yohanes. Ya, misalnya Yohanes mengatakan ya, firman itu telah menjadi manusia. Lalu di dalam kitabnya sendiri dia mengatakan Yesus bukan firman. Nah, itu baru namanya kontradiksi. Tetapi keempat penulis Injil kanonik ini mereka saling melengkapi. Apa yang tidak tertulis, yang terlewatkan dari pandangan mereka ditambah oleh satu lagi. Ya, begitu. Ada kontradiksi, Pak. Justru ini bukti kebenaran yang hakiki tanpa rekayasa gitu ya. Silakan. Oke, olehnya oli racing ini. Ada lagi yang dari gara ke arah konjumpaten. Kenceng banget Bang Rudi. Tak ada remnya kayak Valentino Rossi dia. Sekarang nggak ada. Coba ulang lagi ulang. Kurang kenceng. Iya. Dia buka kan masih ngomong itu ternyata benar. Itu lawak saja itulah. Karena Ibu Uti kan Iya. apa baiknya Senior Ibu Rudi. Mungkin tadi. Kau balik kau suruh lah. Tadi masalah boleh nggak? Nggak denger. Bang Mola Busa nggak denger. Bang Mola Busa tanya ayah. Rudi langsung dah, Rudi dah. Sabu bergurau. Dah, Rudi lanjut Rudi. Apa yang mau lanjut? Bisa nggak kami bertanya sama kalian kata Bu Uti? Oh, Bisa. bisa. Kenapa tidak? Kata Bu Uti. Disclaimer dulu kalau mau bertanya. Pertanyaan saya, ya ini sebentar, saya baca ayat dulu. Ya, saya baca ayat. Ini ayatnya. Ada ayat yang ngomong kayak gini. Nah, Disclaimer dulu Buti, nanti biar nggak lapor-lapor. Ya, disclaimer ya. Kita punya hak yang sama dalam room ini. Disclaimer dulu. Jadi jangan lapor-lapor polisi. ya sudah Pak Idrus saya mau ambil ayatnya, nanti saya silakan Pak Rudi dulu lah. Saya Ambil aja ayatnya Bu. Aku Silakan. Takut Rudi. Bukan takut, tapi aku mau pertanyaan Bu Uti apa? Aku mengikut aja. Kan Bu Uti selalu berkata Ada belum ada dulu. Al-Maidah 72. Nih ya. Al-Maidah 72. Al-Maidah 80. Ya, Al-Maidah 80. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah dan mereka akan kekal dalam azab. Nah, pertanyaan siapa? Tuhan mana yang menolong orang untuk berbuat kasih? Apakah Allah bukan Tuhan yang kasih? Sekali lagi nih ya, Al-Maidah 80. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah dan mereka akan kekal dalam azab. Apakah betul ketika kalian bertolong-menolong, saling ini dengan orang kafir itu kena azab gitu loh? Ya, tolong dijawab. Oke, tolong menolong dalam hal apa dulu? Kalau tolong menolong dalam hal kebaikan tidak ada yang salah di sana dalam konteks ayat itu, kecuali tolong menolong dalam hal kejahatan. Orang-orang kafir membuat kejahatan, kami umat muslim membantunya untuk berbuat jahat, bahkan neraka jahanam kami. Tahun berbeda ketika Rudi seperti contoh saja. Saya sebenarnya tadi mau ngomong perihal ini. Katanya dari bukunya dapat kita lihat. Katanya. Dulu aja, Abang. Ya, ini udah langsung dialihkan. Katanya mau ini makanya saya lagi ngomong, Bu. Dengerin dulu. Makanya Nggak dijawab. Nggak dijawab itu Buti. ini dalam konteks ayat itu bertolong menolonglah dalam hal apa dulu
konteks ayat itu. Dalam konteks hal kebaikan tidak masalah dan pahala. Tapi apabila mana tolong menolong dalam hal kejahatan, maka itu dilarang dan itu neraka jahanam bagi kami. Nah, contoh saja seperti Lek Rudi. Lek Rudi waktu itu mengeluh sakit di live-nya. Ya. Maka ketika Lek Rudi mengeluh sakit, coba saya komen dari bawah, tapi mungkin Lek Rudi tidak membacanya. Coba Lek Rudi beli buah pepaya dan makan makan bijinya rutin, rajin setiap hari, 1 sendok pagi, 1 sendok siang. Lawan debat kita, saya tidak pernah menjadikan kalau lawan dalam kasihlah musuhnya, lawan debat kalian, lawan debat kalian dianggap musuh. Nah, ini makanya bukan framing, memang kenyataannya pasti ngomong begitu. Buktinya kita duduk di sini tidak ada kumusuhi kau. Nah, Buktinya si Palen tidak ada kumusuhi. Nah. Malah aku kasih stiker, dia ngasih aku stiker. nah dari situlah kita lihat kita lihat buahnya. Nah, gitu ya. Apakah ketika saya berbuat baik, ya, tolong menolong dalam hal kebaikan, Lek Rudi, seperti yang saya sampaikan tadi di bawah, saya komen-komen, Lek Rudi coba makan ini makan itu kan sesuatu yang kebaikan, itulah yang kata tolong menolong, ya kan? Kok nggak ada suara ya? Namun berbeda ketika kalian berbuat jahat lalu saya membantunya untuk kalian berbuat jahat, itu ya dilarang. Allah melaknat hal itu. Lalu yang salah dalam ayat ini yang mana coba? Oke, monggo. Lanjut Buti, ada kok suaranya. Lanjut. Buti. Halo. Halo. Lanjut. Ya. Ya. Ini halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, ini nggak tahu nih headset saya yang full. Ya, gaspol. Ya, jadi Bapak kan itu jawabannya tidak memuaskan saya karena jawabannya berasal daripada pikiran asumsi dari Pak Musa sendiri. Ya, Bapak mengatakan kalau tolong menolong dalam berbuat kejahatannya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ya, Al-Qur'an tadi mengatakan Al-Maidah 5:80 tuh nggak ngomong kayak gitu. Dia ngomong, ya kan, kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Bahkan saya membaca satu ayat yang dikatakan ya di dalam Al-Maidah yang ayatnya 81 ya, di bawahnya lagi. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Nabi atau Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Ya, jadi Bapak asal nyaplak aja istilahnya, asal ngomong aja. Yang nggak dikatakan itu tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik, ya. Nah, ayat 82-nya lagi lebih dalam lagi ya. Pasti akan kamu dapati, enggak, ayat 82-nya lagi sebentar. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Udah paham itu, Bu. Itu baru saya baca itu asbabun nuzulnya itu. Jadi itu bicara soal ada tiga golongan ya. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua bangsa Arab, ya kan? Yang ketiga orang-orang musyrik. Jadi ada yang dimaksud tolong menolong itu adalah untuk bukan membatalkan ya, menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW bekerja sama untuk menghalang-halangi dakwah baginda Nabi. Nah, ini juga bisa merujuk kepada orang-orang yang munafik. Ya, bisa merujuk juga kepada orang-orang yang pengkhianat. Ini asbabun nuzulnya, karena itu peristiwanya pada saat Nabi Muhammad SAW menyaksikan di mana bangsa Yahudi dengan bangsa Arab saling bekerja sama. Kan begitu. Ini bukan persoalan muamalah, bukan persoalan dagang ini. Ini persoalan politik. Gitu loh. Silakan Muallim Ustadz Bang Ali, Ustadz Ali, lanjut Ustadz Ali. Asbabun Nuzul Al-Maidah, tafsir Al-Maidah 80. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bautinya rungkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buktinya rungkat ya, Bang Umar. Ada Bang Rudi, kita keroyok Bang Rudi. Baik. Ayo, halo Bang Ali. Halo, Apa Bang kabar? Rudi. Kemarin kita terkendala gara-gara kawan Iya. itu ya. Bang, Sorry lah. Bang Rudi tiba-tiba hilang jejak kemarin. Ya, karena aku nggak terbiasa diskusi ribut-ribut seperti itu. Diskusi yang asik itu kayak gini, ganti-gantian, saling tahan emosi. Baik. Ya, silakan diskusi kita, apa yang mau didiskusikan? Tadi saya mau sedikit menambahkan jawaban dari para mu'alim yang sudah sangat luar biasa. Apa mu'alim itu? Mu'alim itu moreh, guru. Wah, sejak kapan si Palen guru? Sejak kapan semua ada ilmu saya guru? Ada jawab labu nih. Al-Mumtahanah 89 adalah tafsiran ayat bil ayat dengan pertanyaan Bu Uti tadi. Jadi jawaban dari pertanyaan Bu Uti itu silakan nanti Bu Uti kalau monitor di bawah baca Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Di ayat selanjutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang dilarang oleh Allah siapa? Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan kawan atau teman setia orang-orang yang memerangi agamamu dan mengusir kamu dari negerimu karena agamamu, atau yang menolong orang-orang yang mengusir kamu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, sekutu, koalisi, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dijelaskan Al-Maidah 72 atau Al-Maidah 20 yang ditanyakan oleh Bu Uti tadi, tolak ukurnya adalah tidak mengapa berbuat baik dalam hal sosial kemanusiaan, dalam rangka kehidupan kemasyarakatan, selama bukan kepada orang-orang yang memerangi agama kita, bukan orang-orang yang memusuhi agama kita, gitu. Memerangi agama itu kayak mana? Contohnya aku bingung, belum pernah aku lihat memerangi agama. Tapi perang itu rata-rata kan urusan politik. Kayak mana sih memerangi agama? Contoh. Diskriminasi, intimidasi, itu dia contoh memerangi itu. Oh, contohnya kayak di Cilegon itu orang bangun gereja ditutup memerangi agama Kristen begitu ya? Oh, itu beda lagi lah. Kalau dia sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan berapa suara itu, ya mana mungkin bisa. Kalau tadi itu bilang masalah memerangi agama Islam, berarti ada syarat undang-undang yang sudah dipenuhi orang Islam, terus diperangi orang itu begitu zaman dulu itu. Lek Rudi sedikit saya luruskan tentang apa yang Lek Rudi sampaikan tadi Cilegon itu. Oh enggak butuh itu, aku hanya butuh contoh bagaimana sih memerangi itu. Kan aku tanya Ya, apakah kan itu contohnya. Tendensinya kan ke situ. Saya mendapatkan informasi itu dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim kita semua tahu dia adalah pendeta orang Kristen, ya, dan sangat diperlukan. Mana? Ya kan orang Kristen semua menjagokan dia. Enggak ada kan? aku jagokan dia, mana aku jagokan. Nah, Ngarang-ngarang aja. Dia berkata seperti ini, Lek Rudi. Semua penutupan gereja-gereja itu atas dasar orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana gereja-gereja besar menyewa orang untuk menutupnya supaya tidak terpecah gereja besar itu dan domba-dombanya tidak lari ke gembala lain dan terpecah-pecah masuk ke rumah ibadat lain, gereja-gereja lain. Itu perkataan membela Saifuddin ya. bukan membela, itu Saifuddin Ibrahim yang bilang. Itu Berarti begitu. kau terima juga ucapan Saifuddin Ibrahim hapus 300 ayat. Ya tidak lah kalau Ya itu. sudah, jangan kau dengarkan. Lawak kau kalau dengarkan memang- Anda. Kalau- gitu caranya. Kalau masalah 300 ayat itu tidak ada otoritas, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mempunyai otoritas untuk menghapus ayat itu. Ya sama, nggak ada otoritas Saifuddin Ibrahim bicara terus orang Kristen percaya, nggak bisa. Jangan standar ganda ya. Lanjut, santai aja. Ya, apa yang mau kita diskusikan ini? Saya tambah sedikit lagi, Pak Rudi. Oke. Bagaimana standar
berkoalisi dalam Islam itu. Itu Al-Maidah ayat kedua jawabannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi perintahnya adalah bekerja samalah, berbuat baiklah, berkoalisilah, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, apalagi dalam permusuhan. Nah, itu tolak ukurnya Pak Rudi. Oke, sudah. Jadi dalam kebaikan, dalam kemanusiaan, dalam kemasyarakatan diperintahkan untuk tolong menolong. Nah, kan? Oh ya, Ustadz Ali, saya sedikit mau bertanya pada Ustadz, tolong Ustadz jelaskan ya, apakah apa yang saya lakukan ini salah? Karena Bu Uti selalu berkata buahnya, seolah-olah umat Muslim itu jahat, sehingga dianggap musuh bagi mereka. Nah, ketika Lek Rudi sedang keadaan live, Musuh bagi mereka ini siapa? ya kan kasih musuhmu katanya. Ya mereka ini siapa? Ya kami ini ketika berdebat bilang kasihlah musuhmu katanya. Saya dibilang musuh. Kalau itu namanya kita, bukan mereka. Kalau kau bicara tentang kalian namanya kita. Kalau mereka itu orang di luar kau. Siapa ini? Jangan framing dong. Ya sudah, Lek Rudi, kalau kau tidak mau di framing, makanya jangan suka membuat narasi-narasi yang sifatnya dusta, menyudutkan. Nah, sekarang begini, Akhi Ali, ketika Lek Rudi mengeluh sakit, lalu saya memberikan informasi dari bawah, coba Lek belilah buah pepaya dan makan isinya 3 kali sehari, 1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok malam. Insya Allah ginjal akan makan bijinya dan buahnya nanti setelah itu dimakan. Nah, biar pankreasnya bagus, ginjalnya nanti akan membaik. Kalaupun ada kerusakan-kerusakan pada ginjal, pankreas pun akan menjadi baik kalau ada penyakit gula. Kan saya ada bilang begitu. Apakah itu sebuah bentuk dosa ketika saya berkata seperti itu? Dosa itu enggak dosa. Maksudku itu cara makan bijinya itu gimana? Digongseng atau langsung dimakan? dimakan ditelan gitu, jangan dikunyah. Bang Rudi. Bulat-bulat. Iya. Kan keras itu. Enggak. 1 sendok ditelan. 1 sendok. Bijinya itu 1 sendok ditelan. Iya. Aduh. Enggak usah butuh nanti tuh. Astagfirullah. Malah itu membaiki usus, membaiki segala penyakit, insya Allah akan lewat dengan hal itu dan dokter tidak memberikan tahu itu. Nah, kalaupun itu diberitahukan maka kalau untuk obat-obat yang yang mensuplai obat Apoteker. Bukan, rep. Bukan. Representatif. Kimia Farma apa? Bepom. Bukan. Apotek. Tadi Alek Rudi sudah sebutkan apa namanya itu? Sales representatif. Sudah nanti saya Alek Rudi nanti saya. Coba lupa saya. Itu dimakan masih basah-basah gitu. Detailer. Iya. Bang Rudi, ini farmasi. Bukan room pengobatan tradisional, Bang Rudi, gimana sih? Ini berguna bagi semua orang ini. Farmasi tidak akan laku itu kalau itu diuraikan, dan saya mengetahui kimia, antara kimia dan herbal. Dan bukan, saya mengetahui makan bijinya itu katanya, bijinya aja. Iya. Nah, seusai itu diselingilah minum bunga rosella. Tahu bunga rosella? Tahu warna merah. Itu direbus pagi, siang, sore, rebus tapi sedikit-sedikit aja, airnya sedikit-sedikit. Itu direbus sampai bunganya itu betul-betul memutih. Nah, itu diminum siang sore itu kolesterol kita akan hilang, komplikasi akan larut, terus efeknya itu tidak ada efek samping yang akan membuat kita susah ataupun lemas, tidak ada. Nah, untuk biji pepaya sendiri itu memperbaiki sendi-sendi seperti pankreas, terus ginjal. Itu. Oh iya betul ya, baru saya baca Mualim ininya biji pepaya itu.
Iya. Ternyata biji pepaya itu sangat baik untuk dikonsumsi, katanya mengandung berbagai macam manfaat gizi. Tapi kalau nanti aku berak kayak kambing. Enggak, Awas kau ya. orang saya karena saya mengamalkan Kayak kambing itu. dia bulan-bulan. Kalau orang lagi sakit perut, lagi sakit mah nggak boleh makan babi dulu kan? Boleh. Oke, lanjut debatnya. Oke, Kalau lanjut. sakit asam lambung sama mah bisa. Jadi mau lekas sembuh ya. Rudi minum lemon, tapi lemon yang beli kalau yang lokal itu cuma masam aja. Lemon itu Rudi peras ya, sebanyak-banyak belilah 5 kilo ya, karena saya 5 kilo waktu itu. 5 kilo Rudi peras semua, letakkan di teko, letakkan di piser. Nah, setelah pagi, siang, sore sama 3 kali sehari itu disiram air panas. Air panasnya itu Bang Rudi rebus dulu sampai mendidih, 1 gelas saja, satu lehernya itu sampai 1 gelas. Nah, itu dituangkan di tekonya, tunggu 1 menit 2 menit kan larut, tapi larutnya kan tidak semua. Sedikit aja tuh. Nah, penuhlah 1 gelas itu. Nah, 1 gelas itu minum pagi sore. Insya Allah nanti akan dapat minum kopi, akan dapat makan yang lain-lain dan perut pun tidak akan pegah. Insya Allah itu. Oke, itu saja dulu. Ayo kita debat dah. Malah cerita-cerita itu nanti kita di lain waktu. Kita debat lagi. Mana Le? Langsung mau minum obat itu. Oh, istrinya tuh beli pepaya tuh. Itu sudah saya kasih tahu kan sebelum Rudy itu masuk rumah sakit, tapi mungkin tak dibacanya sama beliau. Oke, terima kasih Musa ya. Bukan aku tidak baca. Cuman kan namanya kita live itu kan banyak bacaan naik. Jadi kita nggak lihat. Tapi yang coba nanti ya. Kalau keluar naikku nanti kayak tai kambing kutunjukkan sama kalian. Oke, kita diskusi lagi dong. Lanjut Bang Musa. Ini saja. Kemarin Bang Ali bicara apa ya terakhir? Ya, ayo kita lanjutkan lagi dong. Apakah yang saya buat itu salah, Ustadz Aki Ali? Bahkan itu perintah Allah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bersikap adil. Apakah saya musuh bagi Tidak dong. Tuh, jadi gugur lah ya slogan-slogan Kristen. Kasihlah musuhmu. Nah, dah. Ya, sejak kapan kita memusuhi Pak Rudi? Ayo, gimana? Halo? Iya Pak Rudi. Saya mau tanya sih, bahwa benarkah narasi-narasi yang telah dituangkan dalam Alkitab itu bersentuhan atau terinfiltrasi dari beberapa pengaruh Yunani atau pengaruh-pengaruh penerjemahan? Untuk mengkajinya mungkin kita bisa buka Yesaya 66 ayat 17 Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi bisa cek ayat tersebut. Bentar ya, Yesaya 6 ayat 17. Yesaya, sebentar. Yesaya 6 ayat 17. Yesaya 66 ya, ayat 17. 66 apa 6? 66. Yesaya 66 ayat 17. 17, sabar ya. Punya aku lagi putar. Kan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti bagaimana sebuah narasi atau diksi kata dewa, taman-taman dewa bisa masuk ke dalam sebuah kitab suci yang mengajarkan keesaan Tuhan.
dan tidak mungkin ada diksi Oke. kata dewa dalam original teksnya bahkan. Ya. Itu bagaimana melihat Sebenarnya fenomena-fenomena adanya infiltrasi dari pengaruh-pengaruh Yunani dalam hal tersebut, Pak Yudi. Pak Rudi. Ya. Ya, saya itu belum masuk pengaruh Yunani ya. Jadi kalau kita berbicara dewa-dewa itu di kisah di surat-surat Paulus juga ada dikatakan, bahkan nama Zeus ada di dalam kitab suci kami. Ya, nama Baal itu kan berhala ya, atau dewa-dewa. Ya. Atau sesembahan lain, itulah bahasa apanya ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Bible itu pandangannya luas, cakupannya luas, tidak sempit ya. Kalau di Quran mungkin tidak ada kata dewa-dewa ya, mungkin. Coba aku lihat dulu sebentar. Sabar dulu. Tapi kalau berhala ada, sesembahan lain ada, artinya di sini sudah mengenal pada saat itu yang ya sekelas-kelas dewa itu atau multi Tuhan ya. Sebentar. Ya. Di dalam Quran tidak ada dewa ya. Memang tidak sampai sana mungkin. Dewasa ini tidak ada dewa. Zeus pun tidak ada disebutkan di sini ya. Kalau di dalam Bible ada disebutkan Zeus, ya menurut saya itulah kehebatan dari Bible itu sendiri. Dia paham berbagai hal. Ya, silakan. Oh, menarik. Berarti bahkan nama Zeus pun disebut ya dalam surat Paulus ya. Ya. Dan itu bukankah sebagai penguat terhadap argumen bahwa ada pengaruh-pengaruh infiltrasi kebudayaan Yunani dalam penerjemahan Alkitab itu sendiri? Oke, aku jelaskan. Justru ini menjelaskan kepada kami bahwa keberadaan Yesus itu benar ada. Begini, kalau kita baca kisah para rasul 14, dijelaskan di situ memang ada dewa menjadi manusia. Maka Rasul Paulus diangkat sebagai, tunggu baca ya, si Barnabas Zeus dan Paulus disebut sebagai Hermes. Ya, jadi itu dewanya Yunani. Ini menjelaskan kepada kami, andai kata Yesus diturunkan di Yunani, percayalah, mereka tidak akan menolak, mereka menerima. Tetapi faktanya Yesus itu lahir di Yahudi. Yahudi memang dijelaskan memang menolak hal-hal seperti ini. Paham ya? Jadi kami mempercayai Alkitab kami ini, kalau memang ingin menjadikan Yesus Tuhan, itu gampang. Yesus akan lahir di Yunani, maka tidak akan ada yang menolak Yesus. Silakan. Dari beberapa narasi yang menjadi acuan atau inti dari teologi Kristen hari ini sangat erat kaitannya dengan filsafat Yunani, inkarnasi itu sendiri, logos, dan beberapa pendekatan-pendekatan filsafat Yunani menjadi inti dari teologi Kristen hari ini. Bagaimana Pak Rudi menanggapinya? Ya. Di situ memang harus kita akui karena para rasul banyak datang ke Yunani dan orang Yunani pun Yesus bertemu dengan wanita Yunani. Artinya Yunani itu sudah berbaur dengan orang-orang Yahudi, ya. Itu tidak masalah. Kemudian kalau kita bicara misalnya mengenai Timur Tengah itu sendiri, apakah kita mau mengatakan bahwa orang Arab itu mendapat dari Mesir, Afrika, atau dari Israel mengenai apa cara mereka menulis atau puisi-puisinya? Kan tidak demikian juga, karena memang itu berdekatan, jadi ada artinya kemiripan. Itulah sebabnya kalian mengatakan, wah bahasa Arab itu berasal dari bahasa Aramaik misalnya, atau bahasa Ibrani. Mereka pergi menyebarkan Injil. Memang kekeliruannya mereka tidak pertama sekali atau ke Irak atau Iran, padahal itu kan timurnya Baitul Maqdis itu kan sudah menuju tanah Arab. Silakan. Ya, karena ketika kita merujuk kepada akar dari pemahaman sebelumnya, apakah ajaran Musa, Ibrahim, Abraham, tidak pernah ada istilah inkarnasi yang diajarkan atau
menjadi sebagai inti teologi dari pemahaman ajaran mereka. Ya, itu makanya saya bilang, tolong kamu perdalam surah 28 ayat 30. Tolong dibaca. Biar kita paham apa sih. Sekarang kamu tafsirkanlah surah 28 ayat 30 kepada saya. Saya akan mendengar. Silakan. Oke, nanti saya akan tafsirkan. Pak Rudi tanggapi dulu yang saya tanyakan tadi. Ya, saya menanggapinya gimana? Kalau kamu tidak menafsirkan, tentu saya bilang di dalam kalian juga ada Tuhan datang ke dunia. Apa yang mau saya bilang? Makanya tafsirkan dulu, biar jangan salah. Saya nanti saya ikut apa katamu. Silakan. Kalau saya bilang Tuhanmu jadi pohon, tidak mungkin. Nanti Itu marah sudah lagi. selesai. Itulah yang kita bicarakan. Itulah yang kita bicarakan tempo hari. Aduh, Pak Rudi. Enggak, karena kita diganggu. Sekarang Itu tolong sudah- kamu tafsirkan. Itu Kan sudah kita diganggu selesai. waktu itu marah-marah orang itu. Iya. Tolong Baik, dulu surah 28 ayat 30 saya bukakan ya. Baik, Pak Rudi, untuk mendetailkan ayat ini, silakan Pak Rudi buka Asy-Syura 51. Oke, tunggu dulu. Ini Asy-Syura 51. Surah berapa itu? 26. 51. Bukan baca. Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syu'ara, bukan Oh. Asy-Syu'ara. Surat 42, Asy-Syura. Oh, 40. Sorry. Aku melihatnya. Oh ya, beda-beda. Ayat Ayat 51. 51. Kamu buka juga ya. Nah, bacakanlah. Aku nggak enak nanti dibilang nggak ada hak, bacalah. Silakan. Ya, ini setelah Pak Rudi saya berikan ayat ini, semoga persoalan Al-Qasas 30 selesai ya antara kita ya. Silakan. Oke. Asy-Syura 51. Wa makana li basyarin an yukallimuhullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fayuhya biiznihi. Tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan dalam kurung malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Dia itu adalah Allah. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Inilah konsep bagaimana Allah memberikan wahyu ke dalam kehidupan manusia. Ini tafsir dari Al-Qasas 30, Pak. Jadi tafsir ayat dengan ayat. Jelas ya? Coba baca tafsir Ibnu Katsir, perasaan enggak begitu. Coba Anda baca saja secara zahir terjemahan ini, sangat jelas. Oke, apa ya? Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu atau dari belakang tabir. Oke. Berarti yang Musa itu adalah menggunakan tabir. Apakah demikian? Iya, berdasarkan ayat ini, wahyu Allah itu, dan Allah berbicara dengan manusia melalui perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau cara ketiga, Allah mengutus Rasul. Rasul itu adalah malaikat untuk menyampaikan wahyu. Jadi ada 3 cara. Ya, berarti surah 28 itu benar bahwa Allah menggunakan tabir. Tolong kau jelaskan tabir itu yang mana? Biar kita jelas. Surah 28 dibuka dulu. Yang mana tabir di situ? Aduh, ini sudah terang benderang seperti ini, Pak Rudi masih mau berputar-putar di hal yang sama. Enggak, aku enggak berputar. Jangan mengeluh dong. Buka aja surah 28. Santailah. Kita kan diskusi. Iya, maksudnya capek kalau hal-hal itu terus, Pak Rudi. Enggak usah capek. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, jangan lelah dong. Saya juga lelah, tapi saya hadir. Surah 28 ayat 30 tolong dibuka. Aku ingin tahu yang mana sih tabir itu. Tabir itu bukan artian sesuatu yang bisa kita lihat juga, Pak Rudi. Bukan dalam artian sesuatu yang bisa kita sentuh dengan indera, panca indera kita. Maksud dari tabir di situ batasan antara Allah dengan kemanusiaan kita. Hijab itu dinding.
Ya tolonglah buka, malas sekali sih. Jelaskan padaku yang mana tabir, apakah api, apakah kanan lembah, ataukah pohon, ataukah tanah yang diberkahi. Jelaskan tabir itu yang mana. Oke. Falamma ataha nudiya min syati'il wad al-aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati an ya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu Musa. Seruannya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi pertanyaannya apa? Ya kalau kulihat dari tafsir Al-Jalalain begini. Maka, aku bukakan dulu ya biar kalian paham. Aku kadang geli-geli aja lihat kalian. Aku kali membaca ayat ini, santailah. Astagfirullahaladzim, Pak Rudi. Umar, besarkan dulu layarku. Maka, tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diseru dari pinggir, yakni sebelah kanan lembah yang kanan yang berada di sebelah kanan Nabi Musa. Pada tempat yang diberkahi bagi Musa untuk mendengarkan kalamullah di tempat itu. Dari sebatang pohon. Memang dari sebatang pohon dibilang. Lafal ayat itu menjadi badal dari lafal syaci. Berikut pengulangan huruf jarnya. Disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah. Pohon itu adalah pohon anggur. Atau pohon ulaik. Atau pohon ausyaj. Yaitu huruf an. Adalah an mufasara. Bukan an muhafafa. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah. Jadi gimana ini? Aku geli aja melihat ini. Ini jawabannya. Akifalen. Nggak perlu geli-geli, nggak perlu cengir-cengir. Ini jawabannya. Akifalen, naikkan kreator ini, naikkan. Dan nantang tuh. Kalau Bro Rudi, ya kalau Bro Rudi tidak bisa memahami ayat ini dengan jelas, ya kasihan lah. Jadi penjelasan Al-Quran yang paling jelas adalah dengan ayat Al-Quran lainnya. Tafsir Al-Quran yang paling kuat dalam ilmu tafsir adalah Al-Quran bil Quran. Al-Quran dengan Al-Quran ditafsirkan. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya bagaimana menjelaskan Al-Qasas 30, ini penjelasannya. Oke. Anda silakan baca dan renungkan ayat ini, dapat semua jawaban. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Maka peristiwa yang dialami oleh Musa di sebuah lembah yang ada pohon, maka itu adalah peristiwa yang bisa dijelaskan dengan penjelasan ayat ini, bahwa tidak seorang manusia pun berkata-kata dengan Tuhan melainkan melalui perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dari utusan Allah berupa malaikat yang datang untuk membawa wahyu. Jadi clear, tidak perlu dipertanyakan lagi itu. Kecuali memang Pak Rudi Brother Bang Ali, saya mau tambah 1 menit di sini. Saya salah. Brother Rudi klaim di sini Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam pohon. Baru Allah masuk di dalam pohon, Allah komunikasi dengan Musa alaihissalam. Yang surat 3 sampai 4 hari mungkin 1 minggu. Mana tulis eksplisit seperti itu di dalam Quran? Ada. Okay. Yang kedua, dari pohon artinya dalam pohon. Misal, saya komunikasi dari HP saya. Saya komunikasi sekarang dari luar HP sekarang. Tafsir Jalalain, tafsir Tabri, yang lain tafsir tidak ada tulis Allah masuk dalam pohon yang baru komunikasi dengan Musa alaihissalam. Gak ada. Gak tahu kenapa diskusi terus seperti itu masalah surah. Di mana tulis di dalam Quran Allah masuk di dalam pohon halul? Di mana? Itu sampai sekarang tidak ada jawab, brother. Jazakallah khair. Bisa aku jawab?
Ya, saya tidak mengatakan Allah masuk ke dalam pohon. Tetapi faktanya ini tafsir Jalalain. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir, yakni sebuah lembah yang kanan. Lembah yang kanan yang berada di sebelah kanan Nabi Musa. Pada tempat yang diberkahi bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu. Dari sebatang pohon. Artinya dari sebatang pohon keluar suara itu. Artinya dari handphone aku keluar suara si Zain. Karena aku adalah orang modern, sudah mengenal teknologi, maka aku tahu si Zain berada dari tempat yang jauh dan suaranya keluar dari handphoneku. Sekarang kalau kita bawa ini ke suku primitif, mereka bilang, loh kok ada manusia di dalam handphone ini? Kan begitu. Saat itu Musa kan suku primitif, dia belum pernah melihat Tuhan, dia belum pernah berjumpa Tuhan. Tapi ini ditafsirin, dibilang jelas sekali nih dari sebatang pohon. Lafal ayat ikut pengulangan huruf jarnya. Disebabkan pohon ini sangat berpengaruh dalam ayat ini. Makanya baca lagi tafsir daripada Kemenak. Musa berjalan ke arah api yang dilihatnya itu. Tatkala dia sudah berada dekat api itu. Sebentar, dikit lagi. Sebentar dulu. Enggak. Itu Anda sudah ngelantur. Ia diseru oleh suara lembah sebelah kanan. Ia mendengar suara menyatakan kepadanya bahwasanya ia adalah seruan Allah, Tuhan sekalian alam. Musa mendengar seruan Tuhan di malam yang sunyi senyap, di lembah dalam keadaan sendiri dan seorang menemaninya. Bagaimana Musa dapat mendengar kalam ilahi langsung dari Tuhan? Karena hal itu adalah satu hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dia telah menghilangkan kepada Musa, yakni bahwa yang berbicara adalah Tuhan sekalian alam. Lembah mana Musa berdiri, jadikan tempat yang penuh berkah. Di sanalah Musa mendengar firman Tuhan dan diangkat menjadi rasul. Kita lihat tafsir apa Kemenaknya. Setelah berpesan kepada keluarga, saya sudah baca semua Nabi Musa. Maka ketika dia sampai ke tempat yang dilihat sebagai sumber api itu, dia disuruh dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, kan dari sebatang pohon panggilan itu keluar. Wahai Musa, aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku. Tuhan pencipta, pemelihara dan pengawas seluruh alam. Silakan. Oke Bang Ali, saya mau tambah 1 menit, nanti Bang Ali lanjut ya. Brother Rudy, di sini dalam yang tafsir yang brother baca, Musa alaihissalam waktu dengar suara dari pohon, persepsi Musa Allah ada di dalam pohon? Yang sekarang saya mau tanya persepsi Musa ya. Ya, makanya aku bilang kalau kita bangsa primitif. Brother, explicit kembali jawab brother. Waktu Musa alaihissalam dengar suara Allah subhanahu wa ta'ala dari pohon. Apakah Musa persepsi Allah subhanahu wa ta'ala dalam pohon? Di tafsir yang kamu baca yang pertama, brother. Silakan. Ya, oke. Saya nggak tahu, aku kan bukan Musa, tetapi tafsir ini mengatakan dari sebatang pohon. Nggak tahu, yang kamu nggak tahu jangan cerita di sini, barangkali lanjut. Tetapi ini dikatakan dari sebatang pohon keluar suara itu. Kan itu aku bilang keluar suara, bukan aku bilang Allah di dalam pohon. Brother, kamu sudah klarifikasi, Musa dengar suara, tapi tidak ada yang tulis dalam tafsir, Musa persepsi Allah di dalam pohon. Tidak ada tulis dalam tafsir seperti itu, brother. Lah, terus di mana sekarang aku tanya, persepsi Musa Tuhan di mana? Persepsi Musa Tuhan itu yang brother Bang Ali yang itu ayatnya saya lupa ini. Ya, baik. Gak ada persepsi Musa. Musa enggak ada. Mana persepsi ada? Persepsi Musa mana Allah ayatnya? Itu di atas, Allah is on the arsh. Okay? Ya, mana ayatnya? I cannot say in Indonesian. Say to me, di mana di sini tidak ada koneksi. Dalam surah Qasas ayat nomor 30 tidak ada koneksi. Allah di mana? Itu tidak ada koneksi dengan yang kamu pertanyaan, brother. Benar. Surah Qasas konteks itu. Ya, cari di mana Allah berkata kepada Musa dia di ars. Tunjukkan saya. Musa persepsi dan semua orang persepsi Allah di ars, brother. Allah sudah kasih info dalam Quran. Mana ayatnya? Ayatnya itu istiwa al arsh itu. Itu kepada Muhammad. Coba brother. Boleh saya bicara?
Ya, Iya, Brother Bang Gali. baik. Coba kita lihat pendekatan Alkitab ketika menceritakan kisah yang sama. Keluaran 3 ayat 4 ya, Bro Rudi. Ya. Keluaran 3 Ketika ayat 4. dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Jadi konteksnya hampir serupa. Ada peristiwa terjadi komunikasi antara Musa dan Robnya dengan Tuhannya, tetapi Al-Quran menarasikannya dengan sangat rapi. Bahkan saya memberikan jawaban yang telak bahwa bagaimana kita menafsirkan proses tersebut, yaitu pada surat Asy-Syura 51. Jawaban dari semua pertanyaan bagaimana proses itu bisa terjadi. Agar kita sebagai manusia tidak liar, tidak menjadi orang-orang liar dalam menafsirkan dan berbicara tentang proses kebagaimanaan Allah tanpa ilmu dan tanpa batas. Jadi koridor Al-Quran memberikan batas. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu tidak boleh diserupai, tidak boleh disemisalkan, tidak boleh diimajinasikan dalam perspektif terbatas manusia, yang malah itu menjadi suatu celah kepada Tuhan ketika kita coba mengimajinasikan proses atau kebagaimanaan Allah atau bagaimana cara kerja Allah dengan pikiran kita yang sempit. Maka Al-Quran memberikan koridor itu. Selain ayat Asy-Syura 51 ini, teman-teman, Allah berkata, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali melalui apa? Perantara wahyu. Atau dari belakang tabir, atau melalui seorang malaikat yang diutus Allah untuk mengantarkan wahyu. Jadi Asy-Syura 51 ini menjadi penjelas bagaimana proses wahyu itu diberikan kepada manusia. Oke, Jadi terima kasih. berhati-hati kita ketika kita menarasikan Allah. Karena Anda akan terjebak dengan perkataan Anda sendiri nanti. Itu Anda apakah akan mengatakan Allah berada di semak berduri yang menyala-nyala itu dengan ayat Anda? Kalau Anda memaksakan tafsir Anda? Saya jawab. Boleh? Ya. Ayat itu menjelaskan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Malaikat Tuhan nyala api itu ya. Dari keluarlah suara dari semak api itu. Kalau ayat Alkitab ini jelas. Apanya jelas? Semak Ini duri dibilang, itu. iya, Semak lalu duri. malaikat Tuhan, sebentar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Baca ayat sebelumnya. Baca ayat yang Sudah. saya tunjukkan tadi. Coba baca ayat Ya yang saya tunjukkan sudah. tadi. Dengar. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyingkap ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Bapa di sorga melihat, tetapi itu adalah malaikat yang semak api itu kan malaikat. Bapa melihat. Nggak usah sok-sok jelaskan. Baca dulu ayatnya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya. Kalau kami sudah mengaku. Siapa yang... Malaikat Tuhan ini, baca dulu ayat sebelumnya. Jangan, ayat yang saya tunjuk kamu baca, Pak Rudi. Kamu mau Sebentar dulu. Kita gantian dong bicaranya biar jelas. Tadi kamu bicara, saya diam. Ayat saya jelas mengatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Jadi Tuhan memang menggunakan media nyala api itu. Jelas loh, dimulai dengan ini loh. Ini baru yang kau bilang, sebentar, ini yang baru kau bilang, Tuhan menggunakan malaikat. Dari mana? Dari malaikat yang berupa semak api. Kan ini. Waduh. Oh, jadi malaikat menjadi semak api. Bisa. Pertama Tuhan jadi malaikat. Bisa. Tunggu. Bukan saya mau Tuhan jadi malaikat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari
semak duri. Jadi yang Ini dilihat- baca riwayat Bang Nadio. Tunggu dulu, slow go bro. Siapa namanya itu? Santai, ini kita lagi bicara. Dia kan merujuk Alkitab untuk cari remis. Nggak bisa remis. Mana Ya ada remis dong. Mana ada remis? Iya, Babak belur langsung. tahu yang babak belur. Slow lah, dengar aku bicara. Terus kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Justru Tuhan sendiri, Allah SWT, menjelaskan dia itu bagian dari makhluknya. Ya Pertama, udah. dia tidak beranak. Suara Tuhan datang dari mana di ayat itu? Di ayat ini. Betul dari Ya. semak yang malaikat itu. Kan ini ayat. Jadi, Baca ayat jadi- duanya. Jadi Tuhan Ayat siapa? Baca dulu. Jadi Tuhan Baca di situ dulu. dalam bentuk apa? Ya, melalui malaikat dia bicara. Kan bisa. Tuhan malaikat menyampaikan firman Tuhan. Lihat Malaikat Tuhan. Lihat saya baca ayatnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri Ya kepada betul, Musa. karena semak Berduri apalagi pohon, kemudian berbicara kepada nabinya. Itu yang mau saya berikan gambaran kepada Anda. Oke, aku jawab. Ayat Alkitab kami mengatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Jadi nyala api yang dilihat Musa itu malaikat Tuhan. Maka dari nyala api itu maka dari malaikat Tuhan itu keluarlah suara. Begitu kalau ayat Alkitab jelas dimulai dengan malaikat Tuhan. Oke. Sekarang sebentar dulu. Sekarang tunggu. Dari suara orang aku hati-hati. Jangan kepanasan. Aku nggak kepanasan, kalian yang kepanasan. Selulah. Orang sudah menyuruh aku hati-hati. Disclaimer ya, kita punya hak yang sama di sini. Kita berdiskusi, jangan ada lapor-lapor polisi lah. Rudy, Tapi kalau tolong lapor polisi, buka masalah. Asyura 51. Sebentar. Layar kamu besar. Layar kamu besar. Sebentar. Ya, sebentar dulu dong. Enggak, saya masih Iya. aku kan masih saya- berargumen. Kan Ya, oke, slow lah, oke. tenang, jangan tergoncang. Lanjut. Maryam 52 dengan jelas mengatakan begini. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai. Dan kami dekatkan ia untuk bercakap-cakap. Artinya di sini Tuhan bercakap-cakap langsung. Nggak ada melalui tabir, nggak ada melalui malaikat, nggak ada melalui apa. Bercakap-cakap. Ngerti nggak bercakap-cakap? Aduh. Ya. Udah. Nah, sekarang ku bukakan tafsir. Nggak usah Tenang tafsir dulu. dulu. Jangan dulu Ya. tafsir. Jangan dulu tafsir. Tafsir. Kita Kenapa sih? Gini. Rudy. Aku nggak bisa nafsir sendiri. Jangan Sebentar. terguncang. Kamu tadi udah banyak waktu. Aduh, kamu Gimana bicara sih terus dari berdiskusi tadi. ini? Saya belum pernah bicara nih. Kamu bicara terus tadi. Bicara. Tadi kamu yang bicara, aku diam kok. Aku Coba, bicara, Kak. kamu potong-potong. Coba kamu buka Asyura 51. Buka tafsirnya sekarang. Ya, surah 42 tadi kan. Iya. Nah, ayat 51. Ini, dah. Ya. Tafsir Itu mana? jam- Kemenak, jalan lain atau kafir? Terserah kamu baca tafsirnya. Ya, ini kafir. Karena ini kan lebih top. Ayat-ayat ini menerangkan tentang tingkatan-tingkatan wahyu bila dikaitkan dengan zat Allah SWT. Yaitu, ada kalanya dia melemparkan sesuatu ke dalam diri Nabi SAW. Ini mengenai Nabi ya, Nabi SAW. Semua nabi berlaku. Semua nabi berlaku. Berarti Isa SAW. Semua SAW nabi, itu. semua nabi yang SAW. mendapatkan wahyu dari Allah berlaku proses yang sama tadi. Ya, berarti Asyura semua Nabi 51. SAW ya. Ya. Setuju ya, semua Nabi SAW. Aku Ya. tak membantah, aku bilang. Karena ini tafsir kalian. Lanjut. Yang tidak diragukan oleh Nabi SAW. Bahwa hal itu berasal dari Allah SWT. Ini semua SWT nanti. Enggak. Khusus Allah ini ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dari Rasulullah SAW. Bahwa beliau SAW pernah bersabda. Aku sebenarnya enggak suka ada SAW ini. Karena dilanjutkan aja. Apa sih susahnya berkata sallallahu alaihi wasallam. Jadi Udah lawan. baca terus. Sesungguhnya Rohul Kudus buka kurung tutup kurung Jibril telah membisikkan ke dalam diriku bahwa sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sebelum rezeki dan ajalnya disempurnakan.
Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan berbaik-baiklah dalam meminta. Tidak ada disinggung ya. Oh ini mengandung Musa. Sebagaimana saat Allah SWT berkata-kata kepada Musa As. Ini Musa As bukan Musa SWT, SAW loh. Sama saja. Sama ya, baru tahu aku. Lalu Musa meminta kepada Allah SWT, ingat ya berkata-kata loh langsung. Agar dapat melihat zat Allah. Sesudah pembicaraan itu, tetapi pandangan Musa terhalang tabir dan tidak dapat melihatnya. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Jabir ibnu Abdullah RA. Tidak sekali-kali Allah berkata kepada seorang, melainkan dari balik tabir. Tetapi sesungguhnya dia berbicara kepada ayahmu secara terang-terangan. Ya. Demikian bunyi teks hadis ini. Dan perlu diketahui bahwa ayah sahabat Jabir telah gugur di medan perang Uhud. Dan apa yang diceritakan dalam ayat ini terjadi di dalam alam barzah. Tahu alam barzah? Ayat Tahu nggak alam barzah? Tahu alam sesudah kematian. Sedangkan ayat ini alam kubur. Alam kubur. Iya kan sesudah hidup kematian itu. Sedangkan ayat ini hanya menceritakan keadaan di dunia. Firman Allah SWT atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepada dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Bagaimana dia telah menurunkan malaikat Jibril As dan malaikat lainnya kepada Nabi. Sesungguhnya dia mati tidak ada dibilang. Jadi kalau kepada Musa itu dia langsung. Di mana ayatnya langsung? Surah 19 ayat 52. Kan sudah aku bilang. Bro Rudi. Udah, aku belum bicara dari tadi Rudi. Aku kan bicara membacakan ayat-ayatmu, aku belum menanggapi dari tadi kok. Udah, aku bicara. Diam nggak mau? Oke lah. Jangan terguncang bro, jangan marah gitu dong ah. Bukan marah, kamu. Disclaimer ya, kita punya hak yang sama dalam diskusi ini. Jadi tidak mengatakan Tuhan di situ ya, silakan bicara sepuasmu. Agar kita bisa menjelaskan tafsir Musa dan ia menjawab ya Allah. Jadi Allah berseru-seru dari semak berduri. Bagaimana kita menjawab ayat ini? Apakah benar Allah berseru-seru dari semak berduri? Kita kasih dia kesempatan bicara sepuasnya. Gak ku dengar entah apa bilang ini apa ikut. Karena dia sudah mulai emosi kawan. Diam kamu katanya kan. Ya sudahlah kalau orang ini emosi jangan sampai dia mengucapkan password. Jadi harus kita stop saja kawan-kawan ya. Karena kalau mereka yang sudah terguncang bahaya kawan. Tapi intinya aku sudah katakan tidak ada ku katakan Allah dari pohon itu doh. Ya. Tapi memang begitulah ya. Nggak bisa punya bahan lagi untuk berputar-putar pada pertanyaan itu terus. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan Rudi tercerahkan. Mulai hari ini Al-Qasas 30 terjawab dengan Asyura 51. Oke, Rudi, udahlah, jangan berpolemik terus. Dewasa. Ya sudahlah. Lanjutkan kreativitasnya. Siap. Oke ya. Kalau gitu aku izin ya. Ingat ya, kita di sini punya hak yang sama. Tidak ada maksud menghina, tidak ada maksud melecehkan, hanya bertanya dan menjawab. Enggak, yang jam tadi, lebih loh, aku udah 3 jam ternyata. Tadi belum jelas yang tadi, yang semak belukar itu. Ya enggak apa-apa. Ya apa yang kau bilang itulah itu, bahwa Tuhan memang hadir di sana ya. Ya, oke ya. Makasih bro. Makasih ya. Ya, siap. Oke. Palen, izin Palen. Ya. Nanti malam jumpa lagi. Jelas ya. Udah jelas ya bahwa ya, prosesnya jelas, terjawab ya. Dia Asyura 51. Siap. Daripada ribut. Makasih. Memang lagu. Mantap.
Ya begitulah kawan-kawan ya. Daripada ribut kawan. Aku kalau udah orang ini marah takut aku kawan. Aku sudah pengalaman sekali kalau melihat orang ini marah. Yang tadinya dia lembut bicara, yang baik bicara. Kan kalian lihat baik pertama dia suaranya lembut. Tapi ketika sudah bicara seperti ini dia bilang diam kamu. Itu udah kode-kode alam itu kawan. Kalau intonasi sudah berubah itu jangan kalian paksakan ya. Iakan sajalah daripada ribut ya. Padahal tafsir-tafsir yang dia buat tadi nggak ada bicara tentang Musa apa pohon itu ya nggak ada. Tapi justru tafsir-tafsir yang kubawakan itu kan bukan tafsir kawan. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu penafsir yang diakui oleh negara Arab Saudi sana ya. Ya begitulah kawan apa boleh buat ya. Dia bawaannya surat Asy-Syura surat 42 itu padahal bercerita itu kepada Nabi Muhammad bukan kepada Musa. Datang yang Pakistan itu, oh Allah ada di ars. Mana ucapan Allah kepada Musa bahwa dia ada di ars? Dibukanya ayat itu kan kepada Nabi Muhammad bukan kepada Musa. Mana ada ucapan Nabi Muhammad kepada Musa, aku berada di ars? Tidak ada kawan. Karena sudahlah ada berapa ayat ku buka. Semua mengatakan di dalam pohon, keluar suara itu keluar dari sebatang pohon. Sudah. Dan beberapa tafsir juga mengatakan demikian betapa pentingnya pohon itu. Ya. Tapi mereka mulai marah, ya sudah. Jangan dilanjutkan kawan. Kalau dilanjutkan sampai dia berteriak, aduh hancur. Layar laptopku ini pun bisa pecah-pecah dari jauh. Kena suara itu. Sakti. Ya, oke lah kawan-kawan, sekian dulu dan terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah memberi super stiker. Tadi ada yang protes karena aku tulis stiker memberi kekuatan, katanya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Saya bilang tidak, Roh Kudus mengajari. Sampai jumpa kawan-kawan, ini hanya diskusi, tidak ada maksud apa-apa. Salam sang debater, selamat siang.